Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kena tampar keras dari partai PDIP, dari Ibu Megawati begitu kan. Dan bahkan ya partai PS itu sudah tidak punya malu hari ini begitu kan. Kenapa partai PDIP lalu kemudian seolah-olah pertama kali tidak izin kepada Ibu Megawati, lalu kemudian dia dukung ke Ganjar dan bahkan mendeklarasikan Ganjar dengan Mbak Yeni begitu. Ini PSI jawab sendirian Ibu Megawati, dukungan ke Ganjar bukan berarti kami ambil kader. Tapi di satu sisi secara politik ya tidak etis juga begitu kan. Ya seharusnya kata Ibu Megawati ya deklarasikan ya kadernya begitu kan. Nah tetapi kader-kader PSI hari ini ya siapa yang menjadi elektabilitasnya tinggi dan bahkan ya anjlok begitu dan bisa jadi nyongsep begitu. Apakah Giring yang kemudian lalu lantang ingin menjadi calon presiden tapi tahu-tahunya memundurkan diri. Dan bahkan komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya cuplikan dari Grace Natali ya, dukungan untuk Mas Ganjar Pranowo merupakan pengakuan dari PSI bahwa senior kami PDIP telah menghasilkan para pemimpin hebat. Ini alibinya luar biasa begitu kan. Mari kita dengarkan seperti ini. Assalamualaikum, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. PSI memang masih muda, belum pengalaman, masih harus banyak belajar. Sebagai partai baru, kami belum bisa melahirkan calon presiden. Kami hanya menyampaikan aspirasi masyarakat, aspirasi para pendukung PSI yang menginginkan agar Pak Ganjar Pranowo didukung sebagai calon presiden berikutnya. Ini merupakan hasil rembuk rakyat PSI. Dukungan terhadap Mas Ganjar bukan berarti kami mengambil kader PDIP. Justru ini merupakan bentuk pengakuan dari kami bahwa senior kami telah menghasilkan para pemimpin hebat. Kami paham bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dalam pidato di acara HUT ke-50 PDIP ditujukan kepada PSI. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, PSI meminta maaf kepada Ibu Mega. PSI partai muda, kami masih awam dan naif. Kami kurang memahami mekanisme rekrutmen di PDIP. PDIP di bawah kepemimpinan Ibu Mega telah banyak melahirkan pemimpin dan negarawan hebat. Pak Jokowi menjadi salah satu contoh nyatanya. Kami yakin bahwa PDIP akan memilih dan mendukung kader-kader terbaiknya untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Salah satu diantaranya Pak Ganjar. Tetapi siapapun pilihan Bu Mega dan PDIP, pastilah yang terbaik untuk Indonesia. Sebagai sesama partai nasionalis dan boleh disebut sebagai adik PDIP, kami akan selalu berjuang untuk kemajuan dan keutuhan NKRI. Semoga Bu Mega sehat selalu. Wassalamualaikum. Itulah cuplikannya, tapi dari cuplikan ini seolah-olah ada PSI disamakan dengan saudara PDIP begitu kan. Padahal PDIP tidak punya saudara begitu kan dalam sebuah partai ya. Tapi perlu diingat, apakah ini yang kemudian membenarkan selalu ngotot bahwa PSI seolah-olah benar begitu. Dan bahkan ini kakak ngeles, mau tanya kakak Gles, awam dan naif itu sama nggak sih dengan tolol dan goblok? Wow, sampai segitunya netizen memberikan statement ya, begitu kan? Wah, ini ciut keriput takut nyaris mampun. Ini setelah ditampar keras oleh Ibu Megawati dan sekarang sudah mengakui begitu kan? Mengakui dalam artian bahwa berminta maaf begitu. Untuk PDIP memaafkan begitu. Ini kalau PDIP senior berarti benar dong PSI itu PDIP U23. Anak muda mana yang mau koalisi sama penyolong partai bomber, kolot pemajuan berlebih terhadap figur, enggak demokratis dan suka main sara. Dan bahkan nyinyiran terus kepada Anies Baswedan, dinyinyirin habis-habisan begitu kan. Ini sama dengan dengan PSI dengan Partai Gelora begitu, yang kemudian Pak Fahri Hamzah selalu ngotot menyerang Anies Baswedan dan mengkritik habis-habisan begitu kan.
merekrut generasi muda untuk mendukung generasi tua. Kalau di perusahaan bawahan dan selama jadi bawahan, atasannya direkrut dari perusahaan luar. Bawaan yang bagus akan naik jabatan, ini banyak sekali. Bingung cara berkonsolidasi dan komunikasi anggota partai dalam menentukan capres gimana hingga jadi gini. Jadi menurut saya partai PSI itu jalan sendiri-sendiri begitu. Dari ketua umum jalan sendiri-sendiri, wakilnya, dan bahkan ya bisa jadi diprediksi nanti ya PSI itu akan nyongsep, dan bahkan ya kader-kadernya tidak lagi di situ begitu kan. Banyak yang keluar karena pada catatan demokrasi kita ya partai PSI kader-kadernya banyak yang keluar begitu. Banyak yang mendukung Anies Baswedan sebagian begitu kan. Bahkan ini PSI jangan pernah takut kalau kecil hati. Niat dan tujuan baik itu tentunya akan mendapatkan kebaikan juga. Semua demi rakyat dan bangsa ini, memilih pemimpin yang tepat untuk Indonesia itu wajib. Jangan serah Indonesia pada murka yang belum pernah teruji dan terkesan ambisi. Untuk PSI semangat terus ya, semangat. Tetapi kepercayaan publik itu yang harus kita pikirkan begitu kan. Kalau kritik sana sini kepada Anies Baswedan saat menjadi gubernur, ya sekarang kenapa nggak mengkritik PJ Heru Budi begitu kan? Ini kan sangat aneh sekali. Di mana letak logikanya hari ini begitu kan? Ya sampai hari ini partai PSI belum menunjukkan eksistensi seperti apa keberhasilan begitu kan. Sudah di parlemen sudah gagal, ya akan menyusul ya Partai Gelora akan menyusul begitu kan kalau seperti ini. Dan mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, PSI jawab sindiran Megawati, dukungan ke Ganjar bukan berarti kami ambil kader PDIP. Dikutip dari merdeka.com ya, Partai Solidaritas Indonesia PSI merespon sindiran Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengenai parpol membajak kadernya jelang Pilpres 2024. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali menegaskan pernyataan tidak membajak kader PDIP Perjuangan. Ya itulah membenarkan diri sendiri begitu kan. Bahkan kalau secara etika politik itu salah besar PSI begitu kan. Semuanya kader orang ya, kader partai politik PDIP yang elektabilitasnya tinggi, lalu kemudian mendahului dari Ibu Megawati begitu kan. Seolah-olah apa begitu kan. Lah, maka mau tidak mau suatu saat nanti kalau memang Pak Ganjar mau dideklarasikan oleh partai PDIP, orang akan beranggapan bahwa seolah-olah partai PDIP mengikuti arus dari partai PSI begitu. Kan ini logikanya begitu kan. Artinya apa? Artinya adalah Ibu Megawati bukan seperti itu. Ibu Megawati bukan orang-orang yang dianggap remeh begitu kan. Dia pemikiran-pemikiran yang cerdas begitu. Maka disinilah yang kemudian peran penting Ibu Megawati mengatakan dari pidatonya, jangan sampai ada yang mengatakan di bawah partai PDIP, apalagi di luar ya, apalagi di luar saya perjelas, apalagi di luar, jangan mengambil dari partai PDIP, partai sendiri ambil, lalu kemudian pencalonan presiden itu tergantung dari ketua umum Ibu Megawati. Kan mengatakan seperti itu begitu. Kenapa partai PSI ngotot sekali? Nah, secara etika salah menurut saya tanpa konfirmasi kepada Ibu Megawati, dan bahkan dia mengatakan sebagai adiknya dari partai PDIP begitu. Di mana letak logikanya? Semakin amburadul begitu. Megawati ya dan PDIP tidak punya adik dalam sebuah partai. Kita semuanya adalah ya partai-partai begitu, ngurusi tetangga masing-masing. Kita kan kita seperti itu begitu logikanya. Artinya apa? Artinya partai PDIP tidak ada turunannya bahwa punya partai adiknya seperti PSI. Ini sangat keliru sekali dari pernyataan Grace Natali begitu. Dan bahkan dia pun mempertanyakan soal aturan Komisi Pemilihan Umum KPU terkait pengusungan capres kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Ada KPU sudah mengeluarkan aturan baru atau masih menerapkan ketentuan lama? Ini sangat tamparan keras begitu. Dan bahkan Megawati menegaskan aturan pencalonan presiden adalah pencalonan presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai dan gabungan oleh partai politik. Namun kenyataannya ada parpol yang tidak menjalankan aturan tersebut. Ini kan tamparan keras begitu kan. Yang boleh mengusung partai itu adalah ketika nyampe 4 di parlemen 4% ya dari ambang batas itu begitu. PSI tidak boleh mengusung orang begitu kan. Tidak boleh ya, kalau mau mendukung beda antara pendukung dan pengusung. Pengusung itu sudah real bahwa ini sudah sah seolah-olah seperti itu begitu. Struktural untuk maju di Pilpres satu tiket itu bisa diusung di situ begitu. Kalau jadi partai
pendukung ya tidak menjadi masalah juga begitu. Tetapi perlu diingat jangan mengusung begitu kan. Bukan beda. PSI mengatakan bahwa akan mengusung Ganjar. Lah, di mana letak logikanya? Presiden ambang batas 4% masih belum terlaksana kok mau mengusung begitu kan. Seharusnya ya mendukung mereka begitu kan. Ya inilah pemikiran-pemikiran yang kebalik menurut saya dari partai PSI itu sendiri begitu. Artinya apa? Artinya walaupun ya partai PDIP sudah menerima maaf, tapi perlu diingat bahwa ini rekam jejak pasti ada. Secara etika dia salah. Seolah-olah dia mendahului Ibu Megawati. Kalau Ibu Megawati benar ingin mencalonkan Ganjar menjadi calon presiden dari partai PDIP, sudah jelas bahwa partai PDIP mengikuti arah PSI yang mana arah PSI partai yang baru mengikuti kontestasi tahun kemarin sudah melebihi dari Ibu Megawati begitu. Kira-kira seperti itu. Janganlah, Ibu Megawati bukan orang yang Anda anggap remeh begitu. Dia punya kalkulasi politik yang tinggi begitu kan. Dan bahkan tidak mau didekti dengan orang-orang tergantung Ibu Megawati begitu. Jangan sembarangan mengatakan seperti itu. Apalagi PSI akhir-akhir ini mengatakan PSI adalah adiknya partai PDIP. Sejak kapan begitu kan? Partai PDIP tidak punya adik. Partai PDIP kokoh independen, tidak punya afiliasi kepada siapapun begitu kan. Bukan saya mendukung PDIP, tetapi saya meluruskan demokrasi kita agar kalau sudah buat partai ya urus partainya sendiri. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ini cukup menarik. Beda lagi kecuali memang Pak Ganjar itu bukan dari kader PDIP atau tidak masuk ke partai lain seperti Anies Baswedan, bisa didukung oleh partai PSI begitu kan. Kan sangat begitu kan, sangat disayangkan sekali narasi-narasi seperti ini begitu. Sangat disayangkan PSI hari ini begitu. Kemana labuhnya ya saya tidak tahu. Ya mungkin ya kader-kadernya juga banyak yang keluar dan banyak yang dukung Anies Baswedan. Akhirnya dia panik begitu, mau tidak mau harus mendukung Pak Ganjar. Katanya dari aspirasi masyarakat. Aspirasi yang mana begitu? Masyarakat sudah banyak yang tidak percaya kepada PSI begitu kan, karena sering mengkritik Anies Baswedan, mengkritik kebijakannya, semuanya gagal dan total. Kira-kira seperti itu pemahaman mereka begitu. Dan bahkan ya secara jernih bahwa ya punya konsekuensi masing-masing partai itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.